wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau bantu berdoa? Silakan Yadi, mungkin doanya Mak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita baca doa kita dulu. Doa sebenarnya. Selesai. Terima kasih Yadi sudah berdoa. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya supaya lebih akrab lagi. Silakan dari Yadi. Perkenalkan, nama saya Yadi dari kelas 10 3G3. Perkenalkan, nama saya Rian dari kelas 10 3G1 dan yang pertama Yadi dari kelas 10 3G3. Nama saya Agus dari kelas 10 akuntansi. Yang pertama Yadi dari kelas 10 TKJ3, yang kedua Rian dari kelas 10 TKJ1, yang ketiga Andini dari kelas 10 TKJ3, yang keempat Jana dari kelas 10 TKJ4, dan yang kelima Saleh dari kelas 10 TWSM1. Oke, terima kasih. Kita harus tepuk tangan karena kalian semua sudah hafal ya dari awal nama teman-teman kalian. Kalian semua. Selanjutnya, minggu lalu sudah kita bahas tentang konseling kelompok nih. Ada yang masih ingat apa pengertian dari konseling kelompok? Silakan Rian. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling untuk memecahkan suatu masalah dari pribadi dari anggota kelompok itu sendiri dan mengambil keputusan dari dinamika kelompok konseling. Oke, terima kasih Rian. Jadi konseling kelompok itu layanan bimbingan dan konseling untuk membantu memecahkan permasalahan pribadi anggota kelompok supaya dapat mengambil keputusan melalui dinamika kelompok ya. Oke, terima kasih ya Rian. Kemudian adapun tujuannya, ada yang masih ingat? Silakan Agus. Tujuan dari konseling kelompok adalah untuk membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dan juga mengembangkan kepercayaan diri anggota kelompok. Oke, terima kasih Agus sudah dan Rian tadi ya sudah menjelaskan pengertian dari konseling kelompok dan tujuannya. Nah, kemudian di sini dalam konseling kelompok ada beberapa asas tentang kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kedaulatan dan kepemimpinan. Jadi di sini mengharapkan kalian itu dapat menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang akan kita bahas dalam kelompok ini ya. Jadi jangan sampai ada orang lain yang mengetahui apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Cukup kalian sebagai anggota kelompok dan ibu sebagai pemimpin kelompok saja yang mengetahui apa yang kita akan bahas. Intinya kita merahasiakan semua yang kita bahas ini. Jangan sampai ada orang lain yang tahu ya. Oke. Selanjutnya, ibu juga harapkan kalian tuh dapat aktif dalam berpendapat, mengungkapkan perasaan ya secara aktif. Kemudian waktu yang kita akan gunakan dalam konseling kelompok ini selama 40 menit. Apakah kalian sepakat? Sepakat Bu. Oke, kita sepakat ya waktunya 40 menit. Nah, di sini Ibu kemudian Ibu akan mengingatkan kembali bahwa kita itu harus menjaga kerahasiaan dari apa yang kita bahas dalam konseling kelompok ini ya. Jangan sampai keluar ke orang lain tuh mengetahui apa yang kita bahas. Nah, lalu sepertinya kalian mukanya tegang sekali. Kita ice breaking dulu ya. Ikutin ibu ya. Kalau bilang mata, curiin telinga, berarti kalian mengikuti gerakan ibu, jangan mengikuti ucapan. Kita mulai ya. Mata, hidung, dagu, pipi, telinga, dagu, hidung,
telinga. Alis. Oke, kalian sudah bisa berkonsentrasi ya. Apa yang gerakan ibu sudah kalian ikuti dengan benar ya. Dan masuk ke tahap selanjutnya. Ada yang masih ingat tidak apa yang permasalahan siapa yang kita bahas minggu lalu? Siapa nih? Rian, silakan Rian. Permasalahan yang kita bahas minggu lalu di dunia nursing yaitu permasalahan dari Andi, yaitu merasa takut untuk tampil ke depan dan merasa cemas yang berlebihan. Jadi permasalahan Andi tentang Takut tampil ke depan kelas dan merasa cemas yang berlebihan. Oke, jadi kita fokus ke permasalahan Andi ya. Nah, lalu bagaimana Andi setelah mengikuti konseling minggu lalu, perasaannya gimana? Saya merasa lebih percaya diri, namun saya masih merasa bahwa saya sedikit meragukan diri saya sendiri. Hal itu terkadang juga membuat saya tiba-tiba kehilangan rasa percaya diri. Namun, tetap saja bimbingan konseling kelompok minggu lalu juga berdampak baik bagi saya. Oke, terima kasih Andi ya. Baiklah, anak-anak. Selanjutnya kita akan memasuki tahap inti, melakukan relaksasi. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, konsentrasi. Silakan kalian konsentrasi dulu. Kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas. Lalu hembuskan dari hidung. Ulangi, tarik nafas. Hembuskan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas lalu hembuskan melalui hidung. Bayangkan kalian berada di sebuah gedung bertingkat. Bayangkan kalian berada di sebuah gedung bertingkat. Apabila kalian melihat pintu gedung bertingkat tersebut, anggukan kepala kalian. Anggukan kepala kalian jika sudah melihat pintu. Andini, cari pintu yang bertuliskan namamu. Andini, cari pintu yang bertuliskan namamu. Silakan kamu buka pintu itu. Di sana ada ruangan untuk seminar dan ada sebuah podium. Silakan Andini naik ke podium itu. Andini, silakan kamu bicara di atas podium. Andini, kamu akan memimpin audiens yang begitu banyak. Dari ribuan audiens yang kamu pimpin, di sana juga ada temanmu yang biasa di kelas, dan ada bapak guru yang biasa mengajar di kelas. Semuanya bertepuk tangan bersorak kepadamu Andini, karena kamu di situ menjadi orang yang sukses. Kamu Andini orang yang sukses. Begitu banyak tepuk tangan padamu dan mereka semua senang. Andini, hadirkan orang yang sangat
bagaimana perasaanmu apabila harus berbicara di depan kelas? Saya merasa lebih percaya diri dan semakin menghilangkan keraguan yang ada pada diri saya sendiri. Dan juga karena adanya relaksasi tadi, saya yakin bahwa saya bisa dan saya ingin meningkatkan semangat saya agar lebih percaya diri untuk kedepannya. Hal itu akan membanggakan diri saya sendiri dan juga orang sekitar saya, terutama keluarga saya dan selalu mendukung saya. Oke, bagus sekali ya Andinia. Terima kasih ya. Boleh tepuk tangan untuk Andini. Selanjutnya yang lain silakan. Saya Bu, Ria, silakan. untuk relaksasi tadi yang saya rasakan tentunya sangat bangga terhadap diri saya sendiri karena bisa tampil di depan. Nah, maka dari itu saya harus lebih percaya diri agar saya bisa mewujudkan suatu kepercayaan diri saya itu sendiri. Oke, terima kasih Ria. Silakan Agus. Benar sekali pendapat dari Andini dan juga Rian. Sedikit tambahan, kita pasti bangga dengan diri kita akan bisa tampil di hadapan orang banyak. Kita juga harus percaya diri kepada diri kita sendiri bahwa kita itu mampu untuk mengendalikan seluruh audiens yang kita ambil. Oke, oke, terima kasih Agus. Satu lagi nak, silakan. Silakan Jena. Saya merasa bangga dengan diri saya dan terutama pada kedua saya dan teman-teman saya yang telah memberikan motivasi pada saya untuk lebih bersemangat dan tidak mengajar dan saya motivasi yang sangat membantu saya untuk mampu dan mengajar. Oke, terima kasih ya. Silakan Soleh. Saya merasa tidak menyangka kalau saya bisa tampil di depan orang ramai, dan saya mulai sekarang merasa lebih percaya diri pada diri saya kalau saya itu bisa tampil di depan. Oke, terima kasih Soleh. Ada lagi ini Yadi. Silakan. Yang adanya relaksasi tadi saya tidak menyangka kalau saya bisa tampil di depan walaupun itu bukan di nyata. Tapi dengan adanya relaksasi tadi saya termotivasi untuk lebih percaya diri lagi. Oke, terima kasih ya untuk kalian semua ya. Kemudian selanjutnya Andini, kan tadi saya melakukan relaksasi dan setelah percaya diri. Coba Andini memimpin sebuah diskusi, coba silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan memimpin diskusi tentang memecahkan masalah ketidakpercayaan diri. Menurut teman-teman sekalian, apa sih ketidakpercayaan diri itu? Ketidakpercayaan diri itu adalah sebuah keyakinan terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita meragukan diri kita sendiri, dari itu yang disebut kepercayaan diri. Jadi kalau kita harus percaya terhadap diri kita sendiri, baru itu yang dinamakan kepercayaan diri kita sendiri. Baik, terima kasih Rian. Yang lain? Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan dari yang disampaikan oleh Rian. Menurut saya yang dimaksud oleh Rian adalah ketidakpercayaan diri adalah ketika kita meragukan diri kita sendiri. Untuk melakukan suatu hal kita ragu. Tetapi kepercayaan diri adalah ketika kita merasa bahwa kita bisa melakukan suatu hal dengan baik, maka itu adalah yang disebut dengan kepercayaan diri. Oke, ini sudah bagus ya, sudah bisa memimpin forum diskusi ya, sudah berani ya, tidak lagi gugup, cemas ya, sudah bisa sekarang ya Nak ya. Oke, selanjutnya itulah Nak ya, kita itu harus percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa dan yakin akan kemampuan yang kita miliki. Jangan pernah berpikiran aku tidak bisa, tangan-tangan di pikiran kalian aku pasti bisa dan bisa ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau memberi kesimpulan dari konsep kita ini? Ada kesimpulan dari konsep kita Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan yang saya dapatkan ketika kita selesai relaksasi tadi, meskipun kita itu hanya suatu bayangan, kita
hanya suatu bayangan, tetapi kita bisa merasakan bahwa kita tuh seperti memang benar-benar menjadi audiens di antara audiens lainnya yang maju ke podium untuk menyampaikan apa yang kita rasakan atau berbagi pengalaman dengan audiens lainnya. Dan kita juga melihat bahwa ada teman kita, ada guru-guru kita yang mengajar di sekolah datang untuk melihat kita, betapa membanggakannya hal itu jika memang hal itu terjadi. Jadi yang saya dapatkan itu, saya ingin menjadikan hal yang tadinya hanya bayangan itu menjadi hal yang nyata bagi saya. Oke, terima kasih Andini. Bertepuk tangan untuk mereka semua. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki tahap pengambilan. Di sini adakah ingin menyampaikan pesan? Silakan Andini. Baik, pesan yang saya dapat tadi, saya dapat itu ini sangat berkesan, apalagi tadi ada permainan yang membuat kita menjadi mempunyai kenangan lagi di forum ini. Dan juga bagi saya hal ini sangat-sangat mengesankan, dan juga menyenangkan. Kita jadi bisa bertukar masalah dan juga mencari solusinya secara bersama-sama. Juga tidak mengabaikan pendapat orang lain, karena ini adalah forum bersama. Juga menurut saya kita dapat menyelesaikan masalah bersama adalah suatu keseruan karena kita dapat bertukar pikiran. Dan juga pesan yang saya dapat atau pesan yang saya berikan itu, jangan takut untuk berbicara dengan orang yang kita percayai. Juga jangan pernah takut untuk percaya diri. Kita harus percaya diri akan diri kita sendiri untuk bisa tampil ke depan. Jangan merendahkan diri kita sendiri hanya karena orang lain merendahkan kita. Tidak semua yang kita lakukan itu orang lain suka. Karena itu kita harus membuktikan bahwa kita bisa untuk hal itu. Yakinlah pada diri kita sendiri dan banggakan orang yang mempercayai kita. Sekian dari saya. Terima kasih Andini. Satu lagi silakan. Saya Bu. Kalian silakan. Pesan saya sangat menyenangkan bagaimana kita bisa merealisasikan hal yang tidak nyata, namun kita bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri kita dan bisa mengembangkan rasa yakin terhadap diri kita sendiri. Dan untuk pesan saya untuk teman-teman, tetaplah berpikir positif agar siapa tahu pikiran yang positif itu menjadi kenyataan yang baik untuk kita. Kan itu Gus. Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu dengan adanya relaksasi ini membuat pikiran kita itu menjadi baik dan juga khayalan kita itu untuk membangkitkan rasa percaya diri pada diri kita walaupun itu hanya khayalan. Misalnya jangan pernah kita untuk berpikir kurang percaya diri pada pikiran kita. Percaya dirilah pada diri kita karena itu sangat penting untuk menampilkan untuk kita berani tampil di depan. Oke, terima kasih untuk pesan-pesan kalian semua ya. Sangat bagus, bagus sekali ya. Ibu akan mengirimkan, silakan kalian keluarkan handphone kalian. Ibu akan mengirimkan evaluasi hasil melalui Google Form. Kalian isi ya, nanti kalian kirimkan Ibu. Oke, silakan sudah Ibu kirim, silakan kalian isi. Sudah selesai? Bentar Bu. Oke, silakan. Oke, bentar Bu. Saya Bu. Oke, Rian sudah kirim Ibu. Ya enggak Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai ya. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah berpartisipasi dalam mengungkapkan perasaan kalian, permasalahan kalian dalam konseling kelompok ini ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya. Kita akan bertemu lagi di tempat selanjutnya yang tidak materi perbulan lagi ya. Ibu, kita buka dengan doa dan diakhiri dengan doa pula. Siapa yang mau bantu Ibu? Silakan Gus. Untuk menutup bimbingan konseling kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Doa mulai.
Selesai. Oke, terima kasih Agus sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi